Alhamdulillah, ini kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du ya. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabat fillah yang hari ini hadir semuanya. Masya Allah, ini saya lihat banyak yang hadir nih, Masya Allah. Dan panitia mengamanahkan kami untuk membahas menua bersama pasangan. Masya Allah, kupinang engkau karena ilahi sampai innalillahi. Masya Allah, ini judulnya seru nih ya. Hey, namun izinkan saya untuk juga sharing ya apa tadi yang diharapkan ya, menua bersama, mungkin tentu dari sisi-sisi tubuh kita ya. Jadi ya pakai slide aja ya biar gampang ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Iya, baik. Terima kasih kalau sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menua bersama pasangan, menua bersamamu. Masya Allah. Ya, tentu kita nih di awal-awal suatu pernikahan kan ada namanya ijab kabul ya. Sebuah serah terima antara wali seorang wanita kepada seorang calon suami. Masya Allah. Ya, tentunya ya itu tadi dipinang dengan ya kata Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala. Tentu kita berharap juga ya panjang umur, panjang usia, kita menua bersama. Ya, berharapnya begitu kan? Ya. Dan tentu juga ya kalau di Quran surat Fussilat ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam surga kamu memperoleh apa segala kenikmatan yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa atau segala kenikmatan yang kamu minta. Kita berharap di dunia ini kita sama-sama suami istri ini menua bersama, dan kemudian nanti di akhirat ya pada saat kita berdua-duanya sudah ya innalillahi wa inna rajiun, dan pada saat mungkin sudah nantinya kiamat dan kemudian kita hidup kita di akhirat ya kita mendapatkan kenikmatan itu kan, kita kejar ini ya kenikmatan berikutnya karena itu kenikmatan yang abadi. Artinya sekian puluh tahun di dunia itu harusnya kita hadapi ya, kita jalani ya bersama, maunya kan gitu ya. Recording in progress. Ya, bahkan sebetulnya ya saya ada teringat itu ada kisah itu tahun 2019 ini. Ya, nah ini ya, ini pasangan suami istri di Makassar yang meninggal dalam waktu berdekatan, Masya Allah. Ini berita 2019 ya. Jadi nama suaminya namanya Batri Selkam ya, dan istrinya namanya Hajah Maimunah nih. Jadi kedua Pak Sutri ini kan lanjut usia nih, tinggalnya di Bontoala di Makassar ya. Jadi suami dan istri ini meninggal berselang hanya 12 jam, Masya Allah. Jadi istri yang meninggal duluan di hari Ahad itu, tanggal 4 Agustus 2019, jam 13.30 WITA ya, setengah 2 WITA siang ya. Ya, belum lagi sempat dimakamkan karena keputusan keluarga ada dimakamkan keesokan harinya ya. Kemudian suaminya ini, Haji Batri ini ya, pas 1.40 dini hari nih, hari Seninnya meninggal juga. Ya Allah, itu waktu orang-orang keluarga, tetangga datang ke sana, mereka semua ya terkagum-kagum, ya Allah, ini pasangan suami istri meninggal dalam waktu berdekatan dan akhirnya dimakamkan berdampingan, ya Allah. Ya. Apakah teman-teman juga mau seperti ini? Saya bertanya ya. Iya. Ada yang begini pasti, mau Bu Aisyah? Kalau bisa sih, tapi pas udah usia lanjut ya, karena kalau pas masih anak-anak masih kecil, kalau dua-duanya meninggal, waduh, anak-anak sama siapa? Kan ada yang mengatakan begitu juga ya, anak-anak sama siapa? Gitu kan. Ya, apapun itu, kita senantiasa berupaya untuk ya terus ya menjalin hubungan suami istri ini, berharapnya sampai tua dan meninggal bareng-bareng kan gitu ya, atau selang berapa jam atau selang berapa bulan, maunya begitu ya. Ya Allah, maunya begini, tapi sekali lagi menuju ke manula atau menua bersama pun berarti kita harus pakat apa? Sabar. Sabar ini bukan diam, sabar ini upaya terus cari tahu bagaimana caranya, bagaimana cara berkomunikasi. Semakin umur tuh semakin beda juga lagi komunikasinya. Cari tahu bagaimana sih, apa sih watak suami istri, makanya ya ada yang kepengen gini. Ya, itu dalam rangka sabar, itu mencari ya hal-hal yang kita butuhkan untuk menjalani hari demi hari yang sekian puluh tahun dengan kesabaran. Ya. Sabar saja tidak cukup, tentu harus tekun. Dalam artian hari ini sudah senyum berhasil, ya besok senyum lagi sama pasangan, besok senyum lagi. Itu tekun. Ada orang yang ya lagi rajin senyum, jadi 2 hari ini senyum sama pasangan, abis itu malas lagi. Nah itu bukan tekun. Abis gimana Bu Aisyah, saya senyum dia nggak balas senyum kan gitu ya.
Ya tetap aja senyum, lakukan saja, terutama buat kita nih perempuan sebagai istri, kita yang memang harus memulainya. Tetap aja senyum. Dia nggak senyum, tetap aja senyum. Itulah namanya tekun. Ya, tekun. Nah, sabar dan tekun ini menjalani waktu yang cukup panjang, kan bertahun-tahun ya. Saya alhamdulillah ini jalan ke 30 tahun rumah tangga kami. Ya, mudah-mudahan itu ya sabar dan tekun aja, sabar tekun dan menjalani hari demi hari yang cukup panjang ini. Ya, nah itu namanya tabah. Jadi kita sabar, tekun, tabah, gitu. Endingnya apa? Endingnya tawakal tentu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah sabar, tekun, tabah. Ya, termasuk juga tekun, mungkin tersinggung oleh pasangan hidup, kita meng-manage, kita punya emosi, kita istilahnya merilis, kita istighfar berkali-kali, tekun ya sudah, lakukan aja. Ya, yang biasanya memang selalu siapin makan ke suami, tapi satu ketika si suami kok kayaknya nampaknya kesel, tapi dengan sabar tadi dan tekun tadi dan tabah tadi, wah masya Allah. Ya, dan hari demi hari kita lakukan, minggu-minggu, bulan-bulan, akhirnya tahun, dan akhirnya nggak terasa baru menikah 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya, dan akhirnya ya kita sampailah pada satu kehidupan akhirat yang abadi, yang tadi sudah Allah ingatkan pada kita, di sana kenikmatan apa saja engkau mau ada. Gitu. Artinya sabar, tekun, dan tabah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun di dunia ini, ya. Ini untuk sampai ke satu masa yang keabadiannya lebih panjang lagi. Ya, kalau bahasa anak sekarang ya, nah tenang aja, pokoknya deh, ya waktu di dunia itu cuma sebentar, nanti di hari akhirat itu yang panjang, yang lama. Makanya yang sebentar ini, ayo kita jalanin dengan anak-anak. Ya. Jadi ini, tapi bagusnya orang yang belum menikah kemudian banyak belajar, banyak ikut seminar, banyak ikut kuliah, banyak ikut taklim, insya Allah jadinya dia punya jurus-jurus untuk sabar, tekun, dan tabah ini. Ya, baik. Berikutnya apa? Berikutnya ketahuilah, ya sahabat-sahabatku sayang, soulmate atau belahan jiwa itu, ya adalah ya seseorang yang dapat melengkapi dan membuat pasangan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini yang harus tahu, suami istri itu soulmate, belahan jiwa. Artinya dia saling melengkapi. Artinya apa? Nggak sama. Makanya kalau ada emoticon yang di HP, di WA dan sebagainya, ada hati yang kayak gini ya, itu kadang-kadang orang suka menganggap, nah itu emoticon buruk. Bukan, ini emoticon soulmate. Ya, banyak yang nggak berani pakai. Ya. Ini emoticon soulmate, menandakan kita soulmate, bukan retak dia. Kita kirim ini ke suami, kalau suami nggak ngerti ya, itu suka tersinggung. Orang yang nggak ngerti juga tersinggung. Padahal ini soulmate, belahan jiwa. Memang beda kita, suami istri kan beda. Makanya ya saling melengkapi, itu dulu sadari, saling melengkapi. Ya. Nah kalau sudah saling tahu bahwa kita ini saling melengkapi, maka akan baru muncul saling menghormati, ya, saling memahami. Ya. Istri minta suami pahamin dia. Tapi kalau suaminya nggak belajar tentang ya apa sih sebetulnya perbedaan-perbedaan ini, nah itu kan susah. Maka sekali lagi karena perempuan yang lebih sering belajar, maka perempuanlah duluan, istrilah yang duluan memahami seperti itu. Ya. Kemudian mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Wah Isa, saya sama suami saya itu beda banget. Udah baik, berarti itu terbaik berarti karena terbalik. Ya. Nah ini bukan hanya mitra pasangan hidup aja, mitra kerja juga yang serasi itu adalah mempunyai watak yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga ini kan kita mau merajut ya puzzle rumah tangga ini. Ya. Sayangnya puzzle rumah tangga nggak sesimpel ini yang ada di depan kita. Kalau sesimpel ini mah gampang. Ya salah naruh yang di sini, ya kita tinggal pindahin ke sini. Ya rumah tangga itu puzzle-nya besar banget. Karena tadi itu dijalinnya detik demi detik, ya, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu perlu kita sadari. Ya. Kadang, ya, kita nggak sabar melangkainya ini, maka bubar jalan. Ya. Karena nggak sabar, akhirnya saling bertengkar, ada yang tersinggung, akhirnya saling ya masuk ke yang lebih berat lagi, barangkali kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya ya. Dan di satu sisi juga karena puzzle rumah tangga itu sangat besar, maka perlu ada guidance, petunjuk. Buat kita keluarga muslimah tentu petunjuknya satu, Al-Qur'anul Karim. Berarti kita harus baca tiap hari dong itu. Kadang-kadang kita ngaku petunjuknya Al-Qur'an, tapi kita
kita nggak tahu. Makanya supaya tahu perlu baca. Itu juga ya, dengan sabar dan tekun ini kita baca ayat demi ayat. Kadang kita baca satu mengaji terus kemudian kita kaji. Kadang satu ayat itu dikaji bisa berhari-hari ya. Nah itu oke. Nah kemudian apa lagi? Tentu hadis-hadis Rasulullah SAW itu juga supaya tahu bahwa itu guidance harus dibaca. Sebagaimana kita mau tahu guidance-nya merangkai puzzle kan harus dibaca. Kadang kita tahu sih ya guidance kita Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah, tapi nggak dibaca. Ya, gimana tahu caranya untuk merangkai puzzle rumah tangga ini? Maka baca. Setiap hari baca. Ada caranya langsung baca kitabnya. Ada caranya sekarang dengan gaya ya teknologi sekarang kita buka aja di Zoom atau kita buka di Google, kita buka di YouTube, itu boleh. Gitu. Dan tentu satu lagi guidance-nya adalah jumhur para ulama, kesepakatan para ulama itu juga perlu dibaca. Ya, dan tentu ya penemuan para ilmuwan-ilmuwan itu masuk di ranahnya ya jumhur para ulama. Nah, sini kita juga lihat apa sih kajian-kajiannya, Kadang sudah baca satu kali aja, dengerin satu kali, belum lagi paham, baca 2 kali, dengerin 2 kali. Ya, baru paham. Paham aja kadang-kadang nggak bisa dipakai ilmunya kalau nggak sadar, makanya diulang lagi, makanya sadar gitu. Ya, nah itu pentingnya kita belajar seperti ini. Nah, kemudian yang paling penting lagi, nomor 1 nih ya itu ngerti watak. Watak itu apa sih? Watak itu sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran, tingkah laku, budi pekerti, tabiat, dan dasar. Ini harus belajar, dan ini harus kuat-kuat belajar ini, diulang-diulang dengan variasi baru dan sebagainya. Dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya Allah ya memberitahu pada Rasulullah bahwa semua orang itu ada pembawaannya. Kalau pakai bahasanya, teorinya para ilmuwan, ini disebut setiap orang itu ada gennya, membawa gen, membawa turunannya gitu. Dan tentu semuanya itu baik karena Allah yang ciptakan, Allah yang berikan anugerah. Makanya Allah tutup ayat ini dengan ya farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya ya kita harus terima watak kita apa, harus terima watak pasangan hidup kita apa, harus terima watak anak-anak kita apa gitu. Karena memang ya itu anugerah dan tidak membanding-bandingkan ya. Watak saya tuh lebih bagus, nggak bisa begitu karena Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan. Ya. Dan kalau nanti kita bicara soal genetika, akan kita belajar tentang kromosom kayak gini. Ya. Dalam kromosom ini nanti ada DNA. Dalam DNA itu ada gen. Nah, gen-gen petagen itulah informasi yang diturunkan dari orang tua kita, ya, termasuk leluhur kita. Nah, kan dikatakan adalah salah satu referensi dari orang tua kita ini kan tingkat 1 sampai leluhur yang ke-7. Itu ada di situ. Ya, memberikan informasi tentang bentuk wajah, bentuk mata, bentuk hidung, bentuk kulit dan sebagainya sampai penyakit bawaannya apa gitu ya, termasuk wataknya. Ya, nah ini. Nanti mungkin watak orang ada mirip-miripnya, tetapi agak berbedanya karena secara genetika dia watak yang misalnya keluarga leluhurnya itu besar di misalnya tanah Jawa, atau besar di tanah Sumatera, besar di tanah Sulawesi, besar di tanah Kalimantan, di Papua, di NTT, NTB, Maluku dan sebagainya, atau besarnya di luar negeri, itu juga mempengaruhi. Walaupun nanti kita akan melihat ada klasifikasi jenis-jenis watak yang nyaris sama. Itu makanya mengapa watak bisa kita pelajari, kita deteksi dan kita pelajari, ya. Tapi dia tidak akan persis sama gitu. Kenapa? Karena ada faktor-faktor lainnya yang diturunkan lewat genetik ini. Dan kalau kita bicara tentang otak manusia, semua modul saya ini diawali atau pasti ada slide ini ya. Saya suka banget. Karena saya harus ingat, ya Allah, terima kasih Engkau kirimkan otak, buatkan otak, ciptakan otak buat kita semua dengan segala perangkat-perangkat fitur-fiturnya yang kalau dibahas nggak selesai-selesai, ya Allah, ya Rabb. Otak kita aja dibahas nggak selesai-selesai. Bahkan diulang-ulang aja kadang-kadang nggak paham-paham, itu sering terjadi ya. Nah, ini dari otak besar, ada otak kecil. Hari ini aja saya sudah 3 kali bicara otak dengan variasi yang berbeda-beda karena permintaan panitia yang berbeda-beda. Yang saya mau cerita adalah di dalam otak ada neuronnya, ada sel otaknya. Banyak sekali jumlahnya, kurang lebih 100 miliar. Nah, di bagian di tengah otak ini, baik kanan dan kiri, disinilah tadi membawa program yang disebut watak pembawaan.
ya, walaupun tadinya tuh dari zigot, ya, dari kemudian janin, zigot ini dari pertemuan telur dengan sperma gitu ya. Nah, sel-sel yang di otak kita ini, dalamnya ini, disinilah itu ada gen watak bawaan. Di sini dia. Bahkan bukan hanya watak, tapi bakat juga. Gitu. Tadi Bu Aisyah bilang watak ini kadang-kadang hampir sama nih beberapa orang, tapi kok ada yang membedakan misalnya gitu ya. Itu biasanya adalah genetika lain yang muncul di daerah lobus frontalis, seperti misalnya gen-gen yang dibawa leluhur kita ini karena dia tinggal di satu tempat, ya. Orang Bugis beda tuh dengan orang Jawa, dia punya karakteristik. Nah, itu nanti juga kebawa di sini. Belum lagi pas dia lahir di satu tempat, ya. Misalnya saya nih orang Bugis, tapi saya lahirnya di Jakarta. Dari lahir sampai saya besar SMA banyak di Jakarta, maka nanti warna Jakarta mewarnai saya, itu masuk lagi di otak di sini. Saya belajar bagaimana orang Jakarta, bagaimana orang yang pada saat itu di metropolitan dan sebagainya. Walaupun mungkin saya, bapak ibu saya orang Bugis, ibu saya om. Itu nanti ada hal-hal yang kita pelajari. Termasuk ajaran-ajaran yang diajarkan orang tua, diajarkan guru, diajarkan teman. Inilah yang disebut nanti kita watak pembelajaran di sini. Interaksi antara watak pembelajaran dan watak pembawaan ini yang nanti membuat perilaku kita, membuat tabiat kita, membuat ya akhlak kita gitu. Pelajaran-pelajaran yang kita kaji ya di Islam, kemudian nasihat-nasihat itu masuknya di sini. Kayak gitu. Ya. Maka banyak orang di usia tertentu sudah mulai tua merasa kok saya wataknya semua ada ya. Ya tentu, tapi ya harus tahu bahwa ada watak pembawaan, biasanya 2 jenis biasanya, dan ada watak pembelajaran. Yang perlu kita tahu supaya kita saling menghormati, itu adalah watak bawaannya apa ya suami ini, watak bawaannya apa anak ini ya, watak bawaannya apa ya seorang istri ini, watak bawaannya apa ya mertua kita, itu. Ya, itu kita perlu tahu, kenapa? Karena yang namanya pembawaan dia lebih kuat programnya dibanding pembelajaran. Ya, sebagaimana gadget, ya, program-program basic program itu, ya, itu dibawa dari pabriknya kan, itu lebih kuat fiturnya itu, ya, dibanding program aplikatif yang kita masukkan, data-data kita masukkan. Makanya waktu kita beli suatu gawe juga gadget juga harus tahu juga program dasar dia apa, supaya waktu memasukkan program, ya, program aplikasinya itu kita tidak bertentangan dengan program dasar sehingga data-datanya masuk. Seperti itulah kurang lebih otak kita, ya, karena gawe itu kan dibuat berdasarkan kerja otak sebetulnya. Ya. Kemudian dalam pencarian jodoh ini unik, ya. Watak seseorang itu mencari watak soulmate-nya lewat vibrasi gelombang otaknya. Walaupun belum belajar watak dulu nih, misalnya termasuk saya kan belum belajar watak, tapi kok otak saya mencari yang kebalikannya, soulmate-nya. Baru terungkap dekade terakhir ini, oh pantesan kok saya seneng banget ya kalau lihat laki-laki yang agak macho gitu ya, atau yang agak tegas, ya, yang hasratnya mengatur gitu. Baru saya sadari bahwa oh di otak saya ternyata watak saya orang damai. Saya senang dengan lihat kayak gitu ya. Bahkan pun pada saat seorang suami istri di awalnya ya bertemunya karena ya sebuah ya ta'aruf ya atau sebuah pertemanan atau orang bilang dijodohkan. Waktu dijodohkan kan pasti dikasih lihat fotonya kan, paling enggak kan, kasih lihat IG-nya dan sebagainya. Nah, dalam memilih itu kita akan sesuai dengan watak kita ya, maunya otak kita, yaitu mencari soulmate-nya yang kebalikannya. Ya, ini nih, karena ini ada gelombang makanya. Ya. Nah, tapi juga boleh memilih. Maksudnya Bu Aisyah secara watak dia mencari soulmate-nya, tetapi secara asal, dari mana keluarganya, sekolahnya apa, orang mana dia, itu boleh memilih. Ya. Jodoh itu kalau di takdir ada takdir qadar, ada qada. Qadar itu memang ya dia akan mencari watak yang berseberangannya, ya qadanya adalah boleh memilih. Saya barangkali kalau saya misalnya tidak pilih orang Jawa, mungkin saya pilih orang Bugis, sesama orang Bugis, pasti dapat wataknya seperti suami saya yang sekarang ini, ya Priyanto Sismadi. Ya. Tapi saya boleh memilih. Jadi waktu itu sudah niat, ya Allah saya suka sama orang-orang Jawa misalnya. Karena dari kecil sampai besar saya SMA di Jawa atau tepatnya di Jakarta. Jadi terpengaruh juga. Ya.
Barangkali kalau saya besarnya di Makassar, mungkin saya bilang, saya sama orang Makassar gitu. Itu bisa saya dapat orang Makassar, namun wataknya ya tentu yang nanti bersoulmate atau berkontra dengan apa yang ada di otak saya. Ini dulu yang harus difahami supaya dalam mendambakan pasangan ideal itu ngerti, nggak sekedar pokoknya dia ngerti aku. Iya, bisa dong gitu. Kita harus ngerti juga siapa diri kita. Nah, itulah belajar. Ya, nah di otak ini akan ada cara-cara kita untuk mengaktifkannya. Nah, termasuk watak. Jenis program watak kan udah ada di inti-inti ini. Nah, awalnya si neuron-neuron itu kan tidak tersambung. Nanti kita yang sambungkan. Program watak di otak kita tuh kadang belum nyala seefektifnya, belum nyala dengan efektif. Ya, belum maksimal. Nanti caranya adalah kita terima watak itu. Maka dalam salah satu juga tips-tips yang saya sampaikan pada kita semua, termasuk anak-anak, terima dulu wataknya. Ya Allah, saya terima watakku, ya Allah, Engkau berikan watakku jenis ini, gitu. Nanti jenisnya baru kita pelajari ya. Mungkin sahabat-sahabatku yang saya tadi lihat sudah ada teman-teman memteku ini, mereka sudah belajar tentang watak. Ya, tinggal kita setiap hari menerima watak itu. Entah diucapkan sambil masak atau sambil apa setelah sholat. Ya Allah, saya terima watakku ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena watak kalau diterima, itu neuron-neuronnya itu senang sekali. Ya, dan dia akan teraktivasi sesuai ya kekuatan-kekuatan watak yang ada programnya di otak kita. Namun kalau kita menolak, kita ya tidak berdamai dengan watak kita, tidak menerima, maka yang muncul adalah kelemahan-kelemahan watak. Ya. Nah, watak kan ada di atas nih, dia akan turun lewat sistem saraf, karena sistem saraf ini kan dianalogikan kayak kabel listrik, maka dia akan membawa pesan, akhirnya membentuk perilaku, membentuk mimik wajah, membentuk aktivitas, membentuk cara berpikir. Karena suami istri itu wataknya berbeda, maka kadang kita harus paham bahwa cara berpikir saya ini dalam saya ya membimbing anak, kok beda ya sama suami misalnya. Jangankan bimbing anak, nonton film aja, otak suami dengan otak istri itu suka berbeda memaknai film itu. Kenapa? Karena memang ada pengaruh watak. Juga pengaruh ilmu pengetahuan sebelum-sebelumnya. Ya, maka terkadang ada istri kalau nonton film nangis, kata suami kenapa nangis? Itu lucu kok. Nah, kata istri kok lucu? Kata suami itu lucu, itu kisah itu. Kata istri itu sedih kisah itu. Nah, itu ngomentarin film aja udah berantem kita. Kenapa? Karena watak yang berbeda dan ya informasi yang kita terima sejak kecil sampai detik ini kan beda. Itulah yang membuat perbedaan. Maka masuklah di situ ya kebijaksanaan. Kita senyum aja, langsung iya ya kita beda ya. Udah nggak usah yang diheboh-hebohin kayak gitu. Terimalah bahwa perbedaan itu indah-indahnya perbedaan. Ya. Bahkan nanti watak suami bisa masuk di otak kita juga sebagai watak pembelajaran. Bahkan watak istri juga bisa masuk di otaknya suami sebagai pembelajaran. Makanya mengapa nanti di pertengahan rumah tangga ini, ya katakanlah 25 tahun ke atas, sudah semakin asik. Kenapa? Karena kita nyaris sama suami istri, empat watak itu sudah ada pada diri masing-masing. Alhamdulillah saya pribadi sudah menjalani itu dan merasakan itu. Apalagi nanti 50 tahun, makanya mengapa ada celebrate atau sebagai penanda saja ya, itu cuma budaya ya, bukan anjuran mungkin dalam Islam. Bersyukur di 25 tahun pernikahan sudah masih tetap bersama, di 50 tahun pernikahan bersama, dikasih istilah lah, ya kawin perak, kawin emas dan sebagainya. Ya kan? Ada nggak sampai 100 tahun Bu Aisyah? Kalau ada sih, itu kan nggak banyak. Ya, nggak banyak, makanya sudah bisa 25 tahun aja udah sangat syukur, 50 tahun bersama aja udah sangat syukur. Ya, seperti itu. Mbak Isa, saya kok rasanya kesel banget sih. Tunggu, berapa tahun nih baru berumah tangga? Sudah 5 tahun. Oh, tentu. Perlu, ya, sabar, tekun, dan tabah. Saya udah 10 tahun lebih, Mbak Isa. Sabar, tekun, dan tabah sayangku. Sampai kapan? 25 tahun lah. Nikmati itu. Saya udah 25 tahun lebih, malah saya jadinya berantem sama pertanyaannya. Sudah belajar belum tentang watak? Sudah belajar belum kekuatan kelemahan masing-masing diri dengan pasangan? Sudah beradaptasi belum? Itu juga. Ya, jadi yang diharapkan adalah panjang pernikahan ini, tapi itu tadi ada sabar, ada tekun, ada tabah di situ. Tekun nggak memanage emosi. Cuman
Aduh, saya kemarin sih rajin banget manage emosi. Kenapa? Karena baru latihan, baru ikut seminar, baru ikut workshop. Selebihnya ya tidak dilakukan. Berarti itu belum tekun. Maka lakukan aja lagi. Terus saja nikmati. Capek Bu Aisyah, kalau capek istirahat. Kan gampang kan? Nah, ya. Kemudian, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Itulah makanya dikatakan di otak itu ada kekuatan, ada kelemahan karena Allah memang mengilhamkan. Ya, dan kesepakatan para neuroscience dan ulama yang belajar neuroscience juga jiwa itu ada di otak. Kefasikan inilah disebut watak kelemahan atau program kelemahan di dalam ilmu-ilmu tentang watak ini. Ilham ketakwaan itulah potensi kekuatan dari watak itu. Kalau kita mensucikan itu tadi kita beruntung. Caranya ya salah satunya ya ikut belajar salah satunya, tapi cara mensucikan itu ibadah. Dengan kita ibadah tekun ya, betul-betul tegak sholatnya. Wudunya benar, sholatnya benar, tekun, saumnya, sedekahnya benar. Itu akan membuat kita ya menemukan jati diri kita dan kita kayak gini tuh rupanya gitu. Ya, Masya Allah. Nah, watak. Berkali-kali saya cerita watak dan alhamdulillah ya Allah mudahkan semuanya kalau saya misalnya menjelaskan watak ini gitu. Dan saya harus tekun juga menjelaskan watak kepada siapapun. Supaya apa? Supaya ya kita semua langsung menyadari bahwa oh kayak gini tuh. Makanya caranya kayak gini gitu. Ya. Introvert, ambivert, extrovert. Ini ada 3 pembagian besar. Tapi hari ini saya mau lebih detail lagi ya. Kadang-kadang saya cuma bahas aja ambivert, introvert dan extrovert. Tapi saya mau bahas ya ada beberapa cara sebetulnya mendeteksi watak, tetapi ada cara cepat. Ini yang saya sering sosialisasikan nih, kuis cepat watak ya. Misalnya Pulwolf ini mau bikin teater, pentas teater ya. Apakah mau jadi penonton, penulis skenario, sutradara atau pemain? Yang mana? Kata yang mana? Pilih cepat. Penulis skenario. Good. Penulis skenario. Iya, oke. Ya. Nah, terus kalau boleh memilih 2, yang kedua pilih apa? Mau selain setelah penulis skenario pilihannya apa? Artis atau aktor? Kenapa? Artis atau aktor. Oh gitu. Oke. Sekarang kalau teaternya nggak pakai latihan, besok latihannya. Mau jadi penulis? Mau betul-betul jadi artis juga atau aktor? Nggak pakai. Maksudnya gimana dok? Nggak latihan. Main teaternya nggak latihan nih. Besok langsung teaternya. Oh boleh langsung. Nah sekarang kalau waktu kecil. Misalnya ini ditanyanya waktu kecil, ya, waktu kecil misalnya waktu SD, ditanya ini, Rashida mau jadi penonton, penulis skenario, sutradara atau pemain? Kira-kira apa kalau waktu kecil? Mau betul-betul jadi artis juga? Kalau sekarang kan udah 23 tahun. Kecil jawabannya artis atau aktor. Oh gitu, pilihan pertama. Pilihan keduanya apa? Pilihan keduanya penulis skenario. Oke. Kalau ditanya waktu kecil. Ya. Nah, kuis cepat ini perlu dikonfirmasi lagi dengan kenapa waktu kecil. Kenapa? Karena ya biasanya waktu kecilnya kalau kita tanya sama anak yang lebih kecil itu jauh lebih tepat. Oh, oke. Gitu. Mungkin Rashida ini misalnya kalau umurnya betul-betul masih kecil itu jauh lebih tepat. Kenapa? Karena watak pembawaan itu lebih terasa waktu umur masih kecil. Ya. Nah, karena kalau udah umur belasan tahun lagi atau puluhan sudah ada pengaruh dari sekeliling, makanya sudah ada watak pembawaan. Nanti kita akan lihat ini mana watak bawaannya Rashida, mana watak pembelajarannya, karena pengaruh bisa dari orang tua, bisa dari sekolah, bisa dari nasihat, bisa dari karena ikut seminar, bisa dari gitu. Oke? Nah sekarang kita lebih dalam lagi ya, karena pemilihan dari Rashida ini satu nampaknya watak bawaan, satu ada pembelajaran. Makanya kita akan lebih dalam lagi, ya. Oke. Baik. Orang yang pilih apapun ini ya, sahabat-sahabatku sayang yang hari ini ikut hadir, pilih apapun ini semuanya bagus. Ya. Ada yang nggak mau pilih penonton, disangkanya penonton itu ya nggak intelek, nggak bonafit. Justru kan teater ini diciptakan untuk penonton kan gitu. Saya dulu ya waktu disuruh pilih saya pilih penonton. Kenapa? Memang itu watak dasar saya dari otak saya ya, jadi penonton. Ya gitu ya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabatku sayang, semua pilihan ini bagus ya. Sudah pilih pilihan pertama dan pilihan kedua ini buat yang lain?
Nah, Teh Rashida sudah memilih penulis skenario dan pemain ya. Oke, sekarang kalau pilih yang penonton, biasanya itu orangnya hasratnya damai dan ciri khasnya pengamat. Ini penonton. Disebutnya kalau bahasa psikologi kepribadian plekmatis, plekma. Ini istilah nama-nama ini sebetulnya adalah warisan dari Hippocrates, penamaan Hippocrates 300 tahun sebelum Masehi, 300 tahun sebelum Nabi Isa lahir, istilah plekmatis sudah ada. Ya, istilah-istilah nama-nama watak ini sudah ada. Ya, nah, jadi kalau orang yang pilih penonton dengan cepat ya, nggak perlu timbang-timbang, nggak perlu pakai gengsi gitu ya. Oh, berarti hasrat di otaknya damai dan orangnya pengamat. Ya, nah. Ciri khasnya paling sering adalah kalau orang yang pilih penonton tadi ya. Sekarang kita cek ya, ayah bunda teman-teman ya. Ya, sering banget diajak apa saja kalau disuruh milih mau makan apa atau mau gimana, bacanya terserah. Terserah gitu. Ya. Kalau Teh Rashida dari dulu suka ngomong terserah nggak? Ya. Kalau lagi nggak pengen apa-apa terserah, tapi kalau kepikiran lagi pengen apa pasti ngomong. Gitu. Nah, ya berarti kan bukan penonton bisa jadi kan? Iya. Kalau penonton itu dalam 7 hari ditanya 7 hari bisa 6 hari terserah bilang terserah. Oke. Ya. Sekarang buat tadi yang pilih penonton, kalau saya iya loh, saya dari dulu bilang terserah sampai detik ini juga terserah. Walaupun saya sudah mulai belajar untuk mengungkapkan apa yang saya inginkan, tapi lebih banyaknya terserah. Ya, nah. Orang yang pilih penonton atau plekmatis ini memang butuh istirahat. Kenapa? Cepat capek. Kenapa? Karena dia nggak marah, jarang marah, atau jarang ya langsung to the point. Makanya capek, maka perlu istirahat. Apabila dapat suami juga yang wataknya penonton tadi, dia butuh istirahat. Atau istri yang seperti saya penonton, saya juga butuh istirahat. Ada waktu-waktu yang saya istirahat dan suami saya tahu persis itu kasih waktu ke Bu Isa istirahat, gitu. Ya. Nah, jadi kalau istri-istri yang suaminya pilihnya penonton, kasih waktu leye-leye. Jangan disuruh-suruh melulu. Ya, oke. Nah, plekmatis ini, tadi kita sudah belajar ya, bahwa watak ada kekuatan kelemahan. Kekuatannya apa? Damai, tenang, diplomatis, praktis, dapat diandalkan untuk pekerjaan monoton, humoris. Nah, ini orang plekmatis. Kekuatannya ya. Bu Isa damai banget. Bu Isa tenang banget. Udah mau ada apa masih tetap tenang. Diplomatis banget, nggak mau to the point ngomong sama orang. Pasti saya akan putar supaya dia tidak menyakiti orang. Itu watak dasar seorang plekmatis. Praktis, nggak mau yang susah-susah cari yang praktisnya. Dan pekerjaan monoton. Pekerjaan saya ini monoton banget. Setiap hari bayangin 3-4 kali sehari monoton. Tapi karena saya plekmatis, saya kuat di situ. Ya. Kalau humoris ya saya seneng aja bercanda-bercanda. Kadang-kadang garing kayaknya bercandanya. Ya, tapi kita juga harus paham bahwa kita punya kelemahan. Ya, jadi kelemahannya apa orang plekmatis ini? Suka menunda-nunda. Ya, tidak tegas, cari aman sendiri, motivasi rendah, penakut. Ya, Bu Isa aslinya memang penakut, dulu penakut. Tapi sudah mulai selama 22 tahun ngurus narkoba ditempa untuk tidak penakut. Hadapi itu, tidak penakut. Tapi jangan salah, kelemahan ini masih tetap ada di otak karena dia watak bawaan. Tapi saya sudah bisa mengatur diri saya supaya tidak penakut, supaya tidak suka menunda-nunda, supaya bisa lebih tegas, supaya bisa ya motivasinya lebih tinggi lagi. Dan terkadang peran suami itulah yang nanti membuat seorang plekmatis atau peran pasangan itulah yang membuat seorang plekmatis ini akan ya bisa mengatasi kelemahannya ini. Saya kalau suaminya bukan seorang Priyanto Sismadi mungkin nggak jadi kayak gini. Ya, bolehlah jadi dokter. Saya sih dulu kepengen jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Supaya bisa praktek di garasi rumah. Itu cita-cita saya yang sangat sederhana. Ya, tapi karena suami saya bukan orang plekmatis, dia katakan jangan dong, rugi dong, sayang dong, kepintaranmu bisa begini, bisa gitu. Ya, nah, kemudian ya ada satu ciri khas lagi pada orang-orang yang damai ini, itu senang banget menyentuh, ya. Atau orang sering bilang plekmatis ini bahasa kasih sayangnya, mengungkapkan kasih sayangnya adalah memberikan sentuhan, menggandeng, memeluk, membelai, mencium pasangan. Saya dari sejak menikah sampai detik sekarang, saya lah duluan yang gandeng suami, saya duluan yang meluk, saya duluan yang menciumnya, saya membelainya. Karena memang wujud memberikan kasih sayang seorang damai tadi adalah physical touch. Ya. Di sisi lain berharap juga pasangan hidup melakukan seperti ini. Itu tadi ada teman-teman yang mengatakan saya berharap suami memahami saya. Bisa, tapi kita dulu yang pahami ya tentang konsep-konsep kehidupan ini. Nanti suami juga diarahkan, diajar. Ya.
Apakah suami saya kalau dia tidak peluk saya, dia tidak cinta sama saya? Bukan begitu. Caranya bukan begitu. Lihatlah dari dia wataknya apa. Oke? Nah, sekarang. Jadi, berikutnya. Tadi nih, Teh ya Rashida ya, penulis skenario. Nah, orang pilih penulis skenario hasratnya sempurna dan ciri khasnya pemikir. Betul gitu, Teh? Teh ada ciri khas apa-apa dipikirin? Ya, dipikirin dan hasratnya mau melakukan apa-apa dengan sempurna, dengan betul ya, dengan detil. Tapi kayaknya nggak selalu sih, Dok. Kadang-kadang untuk beberapa hal kayak gitu. Nah, makanya ini kan tadi saya tanya waktu kecil apa gitu kan? Waktu kecil yang mana? Oke. Ya? Untuk konfirmasi tadi ya, Dok. Makanya konfirmasi, benar ya? Karena kalau dari kecil orang yang pemikir dari kecil itu udah jelas banget dia rasa gitu. Nah, paling gampangnya gini aja. Teteh sejak kecil sampai sekarang, kalau pencet odol dari bawah nggak? Kalau apa, Dok? Pencet odol pasta gigi nih, ada gambarnya nih. Oh, dari bawah nggak? Dari tengah sampai sekarang. Dari tengah, ya. Ya, kalau memang pencet odolnya dari tengah, berarti kan bukan asli penulis skenario kan gitu ya. Oke. Nah, ya, karena kalau orang yang pilih penulis skenario, dia pencetnya itu selalu dari bawah. Gitu. Oke. Nah, bahkan kalau sudah habis pun dilipat ini dari kecil, betul. Dari kecil orang penulis skenario itu dari kecil. Ya. Makanya sahabat-sahabatku sayang tadi mungkin pilih penulis skenario, ini kita konfirmasi betul nggak kayak gini gitu. Ya, saya punya anak kan banyak ya. Dengan tahu ilmu gini, kalau mau tahu watak anak-anak, pada saat dia sudah bisa sikat gigi, walaupun masih berapa bulan usianya, pasti aja pasta gigi anak-anak. Dia pencetnya ada yang di tengah, anak pertama di tengah, anak kedua di tengah, anak ketiga dari bawah. Walaupun nggak diajar ibunya. Kenapa? Karena Allah memberikan watak itu di otaknya untuk mengajarkan dia bagaimana bersikap. Gitu. Pencet dari bawah. Gitu. Ya, nah ini ngeceknya nih ya. Saya paling suka banget ngecek pakai odol karena gampang banget ya. Bahkan di satu kondisi ekstrim, orang watak-watak pemikir ekstrim ini, ya dia sering banget sampai dalamnya tuh dipakai, dibersihin, ya digunting. Ya. Nah ini kayaknya anak melankolis yang masih kos-kosan, duit dari bapaknya belum sampai. Jadi odol pun digunting, diambil dalamnya. Ya, dan kalau misalnya dompetnya selalu teratur rapi dan terklasifikasi dari kecil kalau orang yang asli penulis skenario 100 sama 100, 50.000 sama 50.000, 20.000, kepala pahlawannya hadap kanan semua ini nggak berantakan ini ya, jadi begitu kan? Nah, enggak. Wah, kan? Kayaknya enggak kan? Ya, nah, asli orang penulis skenario itu dia harus rapi. Bahkan dia selalu mau kalau bisa uangnya tuh yang baru semua. Kalau uang yang lama kalau bisa ditukar atau disetrika gitu kan nih ya, duitnya dimasukin ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat penulis skenario ini ya kekuatannya adalah sempurna. Selalu mau apa-apa sempurna. Analitis. Dia selalu menganalisa. Kenapa gini ya? Kenapa begini ya? Kok gitu ya? Kenapa begini ya gitu. Tekun. Ya, disiplin. Rapih dan berbakat biasanya orang melankolis ini, ya. Tapi juga ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Pemurung. Kenapa? Karena selalu mau sempurna, selalu mau serius. Jadi dia kalau ada di sekelilingnya orang nggak serius, itu dia langsung rasanya, aduh, kok pada nggak serius sih gitu. Jadi pemurung, ya. Dan kurang bermasyarakat. Kenapa? Karena orang melankolis ini kategori yang termasuk introvert yang memang lebih senang mengerjakan di dalam rumah, dalam ruangan sendiri. Gitu. Dan teoritis selalu kepengen kalau dijelasin itu dari awal, mulai dari definisi, sejarah, nah itu orang melankolis, ya, dan dia perasa. Nah, kemudian kalau disakiti, karena dia pemikir, apa-apa dia inget banget, makanya bisa mendendam ini kelemahan ini. Gitu, ini orang yang pemikir atau melankolis ini, kan tetap ada sama ya, positifnya ada, negatifnya ada. Ya. Nah makanya orang melankolis inilah berlomba-lomba untuk mencari bagaimana supaya nggak dendam, kan? Ya belajar memaafkan. Bu Aisyah, saya sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Itulah kerja otak. Otak itu nggak bisa melupakan. Wabil khusus watak yang melankolis. Memang otak sudah nggak bisa lupa karena memang cara kerja otak itu memang tidak lupa. Ya, apalagi yang melankolis yang selalu dipikirin, makanya ya daya ingatnya kuat banget. Itulah dia ya tidak bisa melupakan.
tapi bisa memaafkan. Caranya setiap ingat peristiwanya bilang, ya Allah saya maafkan orang itu, ya Allah ampuni dia, ya Allah, gitu kan. Oke, supaya kita ngerti, oh itu watak saya, gitu ya. Kemudian orang melankolis ini dia senang sekali ya, cara mengungkapkan cintanya membutuhkan waktu yang berkualitas. Senang menemani dan menghabiskan waktu bersama pasangan dan juga ingin ditemani oleh pasangan. Ada istri yang melankolis, dia quality time, dia seneng banget kalau suaminya di rumah nemenin dia ngobrol atau cuma ngopi bareng gitu. Tapi ada suami juga yang wataknya melankolis. Ya, itu ciri-cirinya tuh tadi, kepengen kalau dia ada di rumah, istrinya udah ikut di rumah juga gitu. Jangan kemana-mana kamu, dan ikut duduk di sampingnya, ngobrol-ngobrol, nemenin kopi. Atau misalnya istri yang mau kemana pun suaminya pantang orang lain yang nganter, harus dia yang nganter. Nah, berarti pasangannya itu, si suami itu melankolis dan menyatakan cintanya dengan memberikan quality time. Nah, buat istri yang lain, yang suaminya bukan wataknya melankolis, Anda berharap suami Anda kayak gini, itu nanti bisa sakit hati. Kenapa? Karena memang wataknya beda. Menurut saya, suami ideal adalah suami yang selalu menemani saya dalam suka dan duka. Itu buat suaminya yang melankolis. Kalau suami watak lain, dia nggak begini. Makanya harus tahu watak, supaya pengharapan kita itu sesuai watak, realistis. Ya. Dan kadang yang watak melankolis juga ada dua nih, yang dia mengungkapkan rasa sayangnya waktu berkualitas, atau yang hadiah. Memberikan hadiah, senang beri hadiah, oleh-oleh, kasih parfum, kasih coklat, kasih mawar, dan sebagainya. Dan dia senang, suami yang melankolis ini, waktu memberikan hadiah pada pasangannya itu hargai hadiahnya. Dan dia kepengen juga pasangannya juga memberikan kejutan-kejutan hadiah, ya, entah apalah. Ya, pokoknya berusaha lah gitu. Makanya kalau ada tadi juga misalnya di dalam polling bahwa suami ideal atau pasangan ideal adalah yang memberikan aku hadiah mawar, nah itu pada suami yang melankolis. Watak lain suka kasih hadiah juga, tapi bukan yang setiap saat. Suami saya juga kasih hadiah ya 3 bulan sekali, tapi bukan yang tiap hari kan gitu. Karena memang watak dasarnya bukan melankolis kan gitu. Ya, nah ini harus mulai paham ya, kenapa suami istri ini ya harus mengerti ini, supaya dalam pengharapan-pengharapan, idaman-idaman itu nggak kabur gitu, nggak kacau. Kemudian ada lagi yang tadi pilih sutradara. Ya, sutradara ini disebutnya koleris. Hasratnya ngatur. Dan kalau pragmatis pengamat, kalau melankolis pemikir, ini pelaku. Dia pasti kerjain. Ya. Ciri khasnya apa sih orang koleris ya? Ya itu tadi, hasrat ngatur. Kamu gini ya, kamu gini ya, kamu gini. Kalau di Indonesia, yang perempuan watak koleris jelas banget itu adalah Ibu Susi. Ya, jelas banget. Dan hampir semua perempuan-perempuan yang ditampuk jabatan tinggi itu perempuannya koleris, karena dia pandai mengatur, dia bisa atur rumah tangga, dia bisa atur pekerjaan, dan dengan ya tegasnya dia mengatur ya. Nah biasanya karena ngatur sering tangannya itu jalan itu, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Kalau tangannya nggak begini, matanya yang gini, kamu gini ya, kamu gini. Anaknya juga diatur kan ya. Nah, koleris juga punya kekuatan apa? Memang hasratnya mengatur, dia tegas, berkemauan keras, produktif, ya seneng banyak bikin macam-macam, independen ya, merdeka, ya orang nggak mau bantuin nggak apa-apa, gue bisa gitu, dan memiliki visi ke depan. Ini koleris kekuatannya. Ada yang suami begini, ada yang istri begini kan gitu, ya. Nah, tapi ada kelemahannya juga watak itu pada koleris apa? Terburu-buru, maunya buru-buru, cepetan. Terus mau ngatur, kalau yang diatur nggak mau, ya marah dia. Kalau marah sarkastis, suka nyinggung-nyinggung. Kalaupun dia diem, dingin, ya, dan sulit mengampuni, ya, sulit mengampuni. Karena orang koleris ini orang yang betul-betul, karena dia memang hasratnya mengatur, ya. Dia namanya orang kuat, dia kepribadian kuat. Ya. Terus cara mengungkapkan cintanya orang koleris ini, yaitu pelayanan, dia layani istrinya. Walaupun tentu ya, melayaninya tuh orang ya, istilah melayani itu bukan kayak apa namanya, seorang pelayan pada majikan, ya bukan, dia layani, disiapin apa maunya si istri saya. Ya, saya dalam Bu Isa ini dalam mengurus narkoba itu di belakang layar Ayah Toto atau suami saya yang layanin saya. Dia siapkan macam-macam itu, dia siapkan pengawal-pengawal buat Bu Isa, dia siapkan bodyguard. Waktu dulu soalnya waktu ngurus narkoba sebelum ada BNN.
kan bisa ngurus narkoba 98 ya, BNN baru 2002, antara 98 2002 itu kan bahaya ya ngurus narkoba kan, karena banyak mafia-mafia. Suami saya yang memberikan pelayanan, dia siapkan orang-orang di belakang saya. Kadang bukan dia yang turun untuk lindungi saya, tapi dia udah siapin orang-orang. Itulah bentuk pelayanan juga. Ya. Dan saya harus tahu bahwa oke, ya memang suami saya tidak temani saya karena dia bukan quality time, tapi dia pelayanan. Tapi orang-orang yang diutus itu adalah ya dari hasil pelayanan dia, dan itulah cintanya dia pada istri. Kita harus tahu. Karena dulu sebelum tahu, Bu Isa merasa bukannya dia sih yang ngawal aku, bukannya dia sih yang temenin aku. Orang lain tuh istrinya, suaminya yang nemenin. Nah, gitu membanding-bandingkan. Nah, kalau kayak gitu terus-menerus nanti kecewa. Ya kan? Berharap seperti itu padahal wataknya bukan kayak gitu. Oke? Nah, dia juga ingin dilayani sebagaimana seorang pas pampres berada di belakang. Ya. Nah, ini yang harus difahami juga. Okay? Nah, kadang juga orang koleris ini senang memberikan hadiah, tapi lebih jelas kepada yang melankolis tadi. Ya. Kayak Toto ngasih hadiah ke saya juga, dia karena kolerisnya bukan koleris melankolis, tapi koleris sanguinis. Ya, enggak setiap hari, tapi setiap dia kasih hadiah, ya itu saya harus simpan baik-baik dan harus pakai juga, karena dia akan sering tanya kan. Ya, orang koleris bisa kayak gini, tapi lebih pada melankolis yang lebih sering hadiah. Ya. Hadiah orang melankolis yang diberikan tuh pasti agak-agak mesra gitu. Orang koleris kadang-kadang ngasih hadiahnya nggak ngomong dia. Tahu-tahu taruh aja di depan di tempat tidur, di meja tempat tidur, nggak nanya, nggak bilang ini buat engkau sayang, nggak bilang gitu pokoknya. Gitu. Dulu rasanya kepengennya kamu ngomong dong kalau ini hadiah buat aku. Sekarang mah udah 29 tahun mah seneng aja kalau saya dia ngomong, yes dapat hadiah dari ayah Toto misalnya. Ya kan? Kemudian satu lagi terakhir adalah watak kalau pilih artis. Nah ini Teh Rashida coba cek mana yang lebih cocok nih. Nah artis ini wataknya sering disebut sanguinis, hasratnya gembira. Dan ciri khasnya pembicara. Ya, nah hasrat gembira ini ya dia pokoknya senang aja gitu. Jadi orang senang aja, sedih tuh nggak ketahuan. Ya, misalnya kalau Teh Rashida yang aslinya memang artis gitu ya, bahwa penulis kanonya belajar, atau malah kebalikannya sebetulnya, tapi karena kombinasinya ke sini gitu, ke sutradara misalnya ya. Nah itu bisa ketahuan tuh. Selama ini kalau lagi sedih kelihatan nggak gitu? Karena orang sanguinis sedih juga ceritanya gembira. Ya. Misalnya orang melankolis kehilangan dompet, orang melankolis kan sedih ya, dompetnya hilang tuh langsung dompet aku hilang. Dia sedih lah, orang dompetnya bagus, duitnya udah diatur. Orang sanguinis dompetnya hilang, ceritanya gini, dompet aku juga hilang, tapi mukanya ketawa. Gitu. Teteh yang mana? Yang kalau dompetnya hilang ngomongnya sedih atau ngomongnya gembira? Aku sanguinis banget, dokter. Ya kan? Nah, ya. Orang melankolis nih kalau lagi musim banjir, rumahnya banjir tuh sedih ceritanya, rumah aku banjir. Semana Bu? Semata kaki. Oh, semata kaki aja orang melankolis sudah sedih. Datang orang sanguinis, rumah aku banjir. Ya, seberapa Bu? Seleher. Tapi dia gembira. Ceritanya gembira. Itu orang sanguinis. Nggak kelihatan sedih. Ya. Nah ini sanguinis dan ciri khasnya memang pembicara. Bisa kita dapati kalau ada kumpulan-kumpulan ngobrol gitu ya. Nah ada suara yang paling heboh ceritanya, paling seru dan ketawanya paling besar. Itulah orang sanguinis gitu. Ya. Ada juga sih orang sanguinis sekarang kalau ketawa nggak terlalu heboh banget, karena udah mulai belajar ketawanya pakai ditutup-tutup, malu atau ya itu sanguinis belajar namanya. Ya, oke. Nah, ada kelemahan orang sanguinis. Kenapa sanguinis ini spontan? Ya, dia sering saking gembiranya spontan. Ada kelemahannya sering lupa nama orang, lupa di mana parkir kendaraan, lupa taruh barang. Gitu, Teteh gitu ya. Ya, banget ya, masya Allah. banget ya. Nah, artinya apa? Ya, kita harus tahu bahwa ini kelemahan watak saya. Bagaimana caranya supaya nggak lupa? Makanya kita misalnya ngulang-ngulang nama orang. Ngulang-ngulang lihat wajahnya, ngulang-ngulang lihat foto profilnya, atau misalnya kita kasih julukan misalnya, ya. Misalnya ada orang sanguinis ya, mau save namanya Bu Isa, Dr. Aisyah Dahlan dalam kurung narkoba, gitu kan cara-caranya gitu, ya. Nah, enak banget ya dalam kurung narkoba ya. Ya Allah ya. Nah, ya, atau misalnya lagi parkir kan sekarang udah enak ya, bisa difoto parkirnya di mana. Kalau dulu nggak bisa, kadang-kadang kita tulis. Ya, ibu-ibu sanguinis suka bingung, mana tadi parkiran mobil aku ya, mana gitu. Sampai dia kadang-kadang lupa, tadi bawa mobil apa aku ya.
Bisa kayak gitu orang sanguinis ini. Ya. Nah, oke. Sekarang apa sih kekuatan sanguinis? Spontan, hasratnya gembira, hangat, ramah, responsif, senang bicara. Ya. Tapi ada kelemahannya juga orang sanguinis, sama seperti watak lain. Apa itu? Emosi labil, ceroboh, nggak disiplin, egosentris, membesarkan masalah. Gitu. Ya. Emosi labil maksudnya apa? Orang sanguinis ini lucu nih ya. Dia kalau ada cerita lucu cepat ketawa, bersamaan juga nanti ceritanya sedih cepat sedih. Nah, kayak gitu. Makanya kalau nonton film bisa habis ketawa, dia nangis, bisa gitu. Ya. Nah, terus kenapa disebut ceroboh? Karena dia spontan, mau cepat. Makanya sering lah itu jatuh lah, apa-apa jatuh gitu. Sering itu. Kenapa disebut tidak disiplin? Karena dia mau gembira aja. Gak suka hidup diatur-atur banget. Gak suka, udahlah. Pokoknya nikmati kan gitu. Egosentris, kenapa? Orang sanguinis ini orang yang populer, orang cepat sekali ingat dia cepat terkenal. Maka kadang-kadang kelemahannya selalu kepengen ya harus berpusat pada dia, gitu ini kelemahan. Ya. Membesarkan masalah itu artinya suka lebay itu, kalau cerita suka lebay. Lo tahu nggak? Itu bakso di tempat Aji Ahmad, ya Allah enak banget. Nah, kalau perempuan sanguinis lebaynya kayak gitu kalau ngomong. Ya, itu bakso uratnya ya Allah. Kalau ngomong kayak gitu. Terus temennya nanya, udah pernah coba makan di sana? Belum. Loh, kok kamu bisa cerita kayak gitu? Temen aku yang bilang, nah bisa cerita kayak gitu. Itulah orang sanguinis. Makanya orang sanguinis cocok banget ini di PR, public relation. Ya, ya. Nah, inilah watak. Setiap orang ada dua jenis wataknya. Bisa bawah dengan bawah. Ini yang disebut ya phlegmatis, melankolis, ini introvert. Bisa atas dengan atas, ini yang disebut ekstrovert. Kalau atas bawah, ini namanya ambivert. Ya, nanti kita bahas lagi. Kita lihat lagi sanguinis ini, mengungkapkan rasa kasihnya itu gimana sih dia? Dia senang muji. Kalau ada pasangan hidup senang muji, menyampaikan kata-kata pendukung, bunda, atau senang bercandain ya istrinya gitu ya. Nah itu bisa jadi dia wataknya sanguinis pasangan itu. Tapi terkadang kalau pujian dari suami terus istrinya nggak mau terima, malah istrinya anggap lebay banget sih kamu ngomong gitu melulu, udahlah kamu bantuin dong gendong anak-anak. Nah, itu bisa jadi nanti suaminya akan putus asa memuji istrinya. Maka apa? Ya muncul dia nanti bahasa kasih yang terbalik. Apa itu? Ya jadinya sangat-sangat suka ngeledek, suka mencela. Nah ini, ya. Kalau tadi yang koleris, yang pelayanan, Bu Aisyah, misalnya kalau dia layani terus kita nggak hargai, apa nanti kebalikannya, bahasa kasih kebalikannya? Dia bosi, ya, dia menekan, membuli. Gitu. Kalau tadi yang phlegmatis, yang bahasa kasihnya sentuhan fisik, dan kemudian kalau pasangannya dipeluk, kemudian ditepis selalu tangannya, dia akan menjadi apa? Bisa bahasa kasihnya terbalik, apa? Mencubit. Saya nih bahasa kasih saya sentuhan fisik, tapi kalau misalnya kesel banget ya, misalnya bahasa kasih itu tidak dihargai oleh pasangan, rasanya pengen cubit itu suami, cubit kayak gitu. Ya. Nah tadi yang melankolis, yang waktu Bu Aisyah, yang waktu misalnya si suami selalu kepengen istrinya ya meminta dia untuk nemenin dia, terus istrinya nggak mau, apa yang terjadi nanti? Ngambekan itu ya, suaminya ngambekan, nggak mau lagi ditemani, gitu. Berarti dia ya kecewa kan gitu. Kalau hadiah Bu Aisyah, kalau yang bahasa kasihnya hadiah, biasanya dari awal dia kasih hadiah. Kok sekarang jadinya pelit ya? Nah itu tadi. Hadiahnya berarti pasangannya tidak hargai, makanya jadi pelit. Ya, gitu ya. Nah, jadi sekarang coba cek tadi. Ya, nah sekarang Teteh nih. Teteh kan menganggap sanguinis. Nah, kombinasinya yang mana? Ke koleris atau ke penonton ke sini? Karena ya watak itu harus yang bawah dengan bawah, ini baru ideal ya. Maksudnya itu yang lebih tepatnya gitu ya. Phlegmatis melankolis atau melankolis phlegmatis, ini orang bilang introvert. Nah, atau yang atas dengan atas, sanguinis koleris atau koleris sanguinis, ini yang disebut ekstrovert. Atau atas bawah tapi nggak bersilang. Tadi kan Teteh pilihnya bersilang. Ya, nah ini atas bawah, bawah atas. Nah ini namanya ambivert. Kalau atas bawahnya sutradara dengan penulis skenario, itu namanya juga ambivert. Kalau bersilang berarti tadi ada satu yang karena pengaruh pembelajaran, pengaruh lingkungan, gitu. Ya, Teteh yang mana kurang lebih ini? Dari yang ciri-ciri kurang lebih sanguinis pasti. Yang keduanya phlegmatis lebih tepatnya, pengamat. Iya gitu ya, ngalahan ya.
Nah, satu saat nih saya ajarinnya. Satu saat ketika Teteh mulai berniat, ya Allah pertemukan jodohku. Kemudian datang seorang laki-laki yang orangnya rapi banget, detil banget, dan agak galak. Kemungkinan besar itulah jodohnya Teh, udah datang Teh, jangan lagi ditolak. Karena akan karena biasanya watak yang ambivert di sini nih itu mendapat yang ambivert di sini. Gitu. Orang yang introvert banget kemungkinan besar dapatnya extrovert banget dapatnya introvert. Bisa nggak Bu Aisyah kurang lebih nih barangkali nih suami saya kan sanguinis flegmatis kata Teh Rashidah, bisa nggak kira-kira suami saya juga ada sanguinisnya? Bisa, tapi salah satu wataknya pasti bertolak belakang. Kemungkinan besar suaminya yang sanguinis koleris. Ya, nah jadi di dalam teori pernikahan itu watak soulmate itu biasanya berseberangan banget atau salah satunya yang berseberangan. Nah, inilah yang nanti membuat hidup kita itu dinamis. Cari tahu dengan sabar, kesabaran, tekun melakukan kesabaran itu dan ya kita tabah tadi. Karena ini dalam waktu panjang harus tabah. Hasilnya tawakal tuh Allah. Ya. Nah, inilah kurang lebih Teh, insya Allah yang bisa kita pahami tentang ya bagaimana kita meminang Engkau dengan lillah gitu ya. Sampai nanti akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, inilah sebetulnya salah satu teori pendekatan bahwa ngerti tentang wataknya, ya. Oke. Terima kasih Ayah Bunda, sahabat-sahabat fillah yang lain. Ya, mohon maaf lahir batin. Ini wabillahi taufik wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.